Di sini saya akan memperkenalkan nama kelompok saya. Yang pertama, Farah Anggraini. Yang kedua, Bagas Salvatensya. Yang ketiga, Adia Gita Cinta. Yang keempat, Safira Mutia Rahma. Yang kelima, Khalid Maulidin Fikriyansyah. Di sini kami akan membahas tentang analisis permasalahan terkait belum berkembangnya potensi sumber daya pesisir laut dan pulau-pulau kecil. Sebelum menuju ke materi, saya akan menjelaskan tentang pengertian daya pesisir dan pulau kecil menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang pertama, wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Yang kedua, pulau kecil. Pulau kecil adalah pulau dengan luas kecil atau sama dengan 2000 km persegi serta kesatuan ekosistemnya. Yang ketiga adalah pengertian laut menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Kelautan. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan antara daratan dengan daratan dan bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis serta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Sumber daya pesisir, laut, dan pulau kecil yang kita miliki sangat beragam dan berlimpah. Isu dan permasalahan yang membuat berkembangnya sumber daya pesisir, laut, dan pulau kecil menurut kelompok saya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah konektivitas antar pulau. Kedua, sarana dan prasarana pelabuhan perintis yang belum memadai, terutama di wilayah timur. Masih banyak pulau-pulau kecil yang belum terkelola dan dimanfaatkan secara optimal. Keempat, kualitas dan kualitas sumber daya manusia kelautan yang belum optimal. Yang kelima, masih belum berkembangnya wawasan kebangsaan Indonesia sebagai negara kepulauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Khalid Maulidin Fikriyansyah, NIM 80, kelas B. Sumber pencemaran yang berasal dari limbah, industri, dan kapal-kapal di sepanjang wilayah pesisir umumnya mengandung logam berat. Kandungan logam berat di perairan diperkirakan akan terus meningkat dan akan mengakibatkan terjadinya erosi dan penyucian tanah. Masuknya sampah industri dan pembakaran bahan bakar fosil ke perairan dan atmosfer serta pelepasan sedimentasi logam dari lumpur aktif secara langsung. Untuk menjaga keseimbangan ekosistem pesisir makan diperlukan pelaksanaan kegiatan dan pembangunan di daratan yang terpadu dan berkelanjutan. Manusia kehilangan kemampuan mengelola sampah plastik jika sampah-sampah tersebut sudah sampai di lautan. Pembersihan laut dari sampah bukanlah bentuk dari pengelolaan sampah, melainkan hanya upaya mengikuti sampah plastik dari lautan. Namun demikian, untuk yang saat ini sudah terjadi, tentunya upaya pembersihan laut dari sampah plastik tak bisa kita abaikan begitu saja.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Whitman 2011 menyatakan bahwa masyarakat adat pesisir memiliki keterkaitan dengan ekosistem pesisir dan laut secara langsung maupun tidak langsung, yang selain menjadi tumpuan dan ketahanan pangan mereka, juga melestarikan warisan budaya mereka. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat adat pesisir menjadi sangat rentan terhadap kondisi ekologis dan juga sumber daya alam dan jasa lingkungan yang ada. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi adalah perubahan iklim. Perubahan iklim yang terjadi secara ekstrim berdampak pada nelayan di pesisir maupun di pulau-pulau kecil. Mereka akan berhenti menangkap ikan akibat kondisi cuaca yang buruk. Karena sebagian besar nelayan di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil masih menggunakan alat-alat tangkap yang sederhana ataupun tradisional. Adapun permasalahan yang terjadi yang dapat memicu kurang berkembangnya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu adalah masih lemahnya sistem pengelolaan perikanan. Hal ini diindikasikan dengan tidak meratanya sistem pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah Indonesia. Secara kualitas dan kuantitas, sistem penegakan hukum di Indonesia untuk sektor perikanan relatif masih lemah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pelanggaran seperti IUU fishing. Sebagai contoh, maraknya pencurian ikan oleh kapal-kapal asing, serta penggunaan alat tangkap yang dilarang. Hal ini akan berimbas pada kerugian negara, baik secara ekonomi, lingkungan, maupun penegakan kedaulatan wilayah negara. Berikutnya adalah pelaku usaha perikanan yang sebagian besar belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang usaha perikanan yang berkelanjutan. Akibatnya, banyak usaha perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya, yang masih melakukan praktik usaha perikanan yang tidak berkelanjutan. Bahkan beberapa masih menggunakan alat tangkap atau bahan-bahan yang berbahaya bagi sumber daya ikan dan lingkungan. Keterkaitan masalah lingkungan masih menjadi persoalan yang memprihatinkan pada masyarakat pesisir, karena sebagian besar mereka tidak mengetahui tentang konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Konsumsi dan produksi yang berkelanjutan sendiri merupakan pola kegiatan yang tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Permasalahan yang muncul akibat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang membuang sampah ataupun limbah ke laut. Dampak yang ditimbulkan karena limbah yang berbahaya dapat menyebabkan kerusakan ekosistem yang dapat memicu kematian pada ikan, serta pada kesehatan masyarakat yang terpapar buangan limbah. Bila diakumulasikan dalam jangka waktu yang panjang, dapat merusak ekosistem terumbu karang dan menurunkan produktivitas tangkapan ikan pada nelayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Anggraini, di 6 Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, kelas B. SDGs yang diambil kali ini SDGs nomor 14 tentang menjaga ekosistem laut. Artinya, kita harus menjaga ekosistem yang ada di laut dengan cara tidak merusak terumbu karang, tidak menangkap ikan menggunakan bahan peledak, dan tidak membuang berbagai jenis sampah ke laut. Belum berkembangnya potensi di daerah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Permasalahan yang diangkat kali ini yaitu banyaknya mikroplastik yang ditemukan di pesisir Lamongan. Laut yang seharusnya bersih dan indah untuk dilihat, namun pada dasarnya malah sebaliknya, banyak ditemukan sampah di sekitar pantai. Sampah yang ada di sekitar tak hanya ekosistemnya, kualitas air pun yang ada di sekitar pesisir juga ikut buruk jika ada banyaknya sampah yang tertimbun di sana. Jika kualitas air buruk, maka juga akan memperburuk tumbuhan dan biota-biota yang ada di dalamnya. Contohnya seperti lamun. Lamun tidak akan tumbuh dengan baik, bahkan bisa mati karena tertimbun banyaknya sampah.
Saya Adia Regita Cinta Priwati, NIM 19.0351100018. Saya mengambil contoh masalah yang dialami oleh masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan. Di sini menurut saya masalah ini berhubungan dengan SDGs ke-1 dan ke-13. Masalahnya adalah masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan akan mengalami kesusahan mencari ikan pada saat perubahan iklim. Pasalnya, pada saat perubahan iklim, ombak bisa naik 4 meter lebih tinggi dari biasanya. Dan jika nelayan masih menggunakan perahu tradisional, nelayan akan kesusahan mencari ikan, bahkan nelayan bisa kehilangan pekerjaannya. Dengan begitu, artinya masalah perubahan iklim ini juga berdampak pada ekonomi masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan. Tentang kenaikan gelombang air laut, seharusnya dicarikan solusi mulai sekarang. Salah satunya dengan mengganti perahu tradisional yang biasa digunakan nelayan lokal. Perahu yang akan digunakan berikutnya minimal harus berukuran 10 gross ton dan terbuat dari material yang kuat dari serangan korosi air laut. Melaksanakan program ini perlu adanya koordinasi yang baik untuk melaksanakan pembagian tupoksi. Jika program ini berjalan dengan lancar dan dengan baik, maka tujuan dari SDGs ke-13 dapat berjalan dengan baik. Tujuan dari SDGs ke-13 adalah mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim. Di sini saya mengambil contoh penanganan khusus untuk perubahan iklim. Yang pertama, ada pengolahan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Yang kedua, pengurangan risiko bencana dengan arahan kebijakan. 1. Pengolahan pencemaran dan kerusakan lingkungan. 2. Pengurangan risiko dan bencana secara komprehensif. Cara penanganan itu adalah cara penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam dokumen RPJMD 2017 hingga 2020 menetapkan sasaran atau indikator pada tujuan SDGs ke-13, yaitu yang pertama menurunnya indeks resiko bencana atau IRB. 2. Terwujudnya penyelenggaraan investasi gas rumah kaca atau GRK, serta monitoring, pelapor, dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan secara tahunan. Ketiga, penurunan emisi gas rumah kaca.